Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD, dan kalau kita perhatikan saat ini Euro USD itu kita analisa dengan menggunakan time frame 4 jam ya. Nah, kalau kita lihat di sini Euro USD itu sedang mengalami downtrend. Ya, secara mega trendnya atau major trendnya dia juga sedang downtrend, dan saat ini kita lihat di time frame 4 jam. Ya, secara minor trendnya dia juga sedang melakukan penurunan kembali. Kalau kita perhatikan kenaikan tertinggi dia itu ada di level harga 7.600 ya pada bulan Mei. Lalu saat ini untuk tertingginya itu untuk di bulan Juni itu ada di harga 6.094 ya di area sini, karena ini adalah area compression zone-nya dia. Dan area ini juga kalau kita perhatikan dengan menggunakan time frame 4 jam itu juga berada di tepat di area trend line-nya dia. Jadi untuk trend line-nya ini sudah terbentuk dan sudah melakukan retest kembali selama sebanyak 3 kali. Jadi trend itu valid ketika harga sudah melakukan retest minimal itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali itu artinya trend line-nya itu sudah valid. Jadi kalau misalkan baru retest 2 kali ya itu belum valid, karena kita butuh 1 kali konfirmasi lagi baru kita bisa tahu nih, oh ya, bahwa trend line ini sudah valid. Oke, kita lihat lagi di sini. Jadi kenapa dia bisa berhenti di area 6.000 ini? Karena kalau kita perhatikan lagi ke belakang-belakangnya, pada tanggal 4 Mei di sini terjadi order block ya. Sorry, yang ini. Ini nih. Ya, pada tanggal 27 April sini terjadi order block, dan order block ini kalau kita perhatikan, kita tarik lagi ke sini. Nah, harga itu berhenti pas di area si order block yang sebelah sini. Karena ini sudah di retest dan memang sudah kurang efektif ya di sini. Ya. Jadi kita ambil height yang sebelumnya di sini yang terbentuk pada tanggal 5 Mei. Lalu kalau kita tarik di sini bahwa kita bisa melihat bahwa di sini terjadi order block juga pada tanggal 10 Juni. Ya, tanggal 10 Juni terjadi order block juga, dan selama harga berada di atas area 6.994 sampai 6.426 itu harga itu cenderung untuk melakukan retest kembali ke area 7.000 yang ini. Nah, begitu harga sudah breakdown pada tanggal 10 Juni, kita bisa perhatikan bahwa harga itu langsung terjun ke area 3.510 sampai 3.832. Dan kenaikan tertinggi dia melakukan retest kembali ke harga ini adalah pada tanggal 27 Juni kemarin. Lalu kalau kita perhatikan kembali, memang secara struktur harga dan secara tren yang ada itu memang si Euro USD masih downtrend. Dan untuk amannya itu kalau kita mau ambil buy zone ya, itu ada di level harga 3.510 sampai 3.832. Jadi kita kalau mau lebih aman lagi itu di harga 3.000, karena kalau kita perhatikan kemarin itu dia sempat turun ke sini karena si DXY-nya ini sendiri sempat naik kembali ke harga 105.5. Nah, si DXY ini hari ini naik lagi nih dia. Karena memang kalau kita perhatikan secara major trendnya untuk si DXY ini itu masih uptrend. Makanya si DXY ini masih coba untuk tembus dari area 105.8. Dan jika DXY ini tembus dari area ini 105.8, itu artinya si DXY ini akan melakukan retest kembali ke resisten berikutnya di 107.293. Yang artinya si Euro USD juga akan potensi untuk melakukan breakout dari 3.510 dan melakukan retest kembali ke harga yang ini, ke harga 3.000-nya dia di sini. Nanti kalau misalkan dia udah sampai di harga 3.000, kita jangan langsung open dulu karena memang area ini belum tentu dia langsung reversal. Karena kalau kita perhatikan lagi pada time frame yang lebih besar untuk si Euro USD ini, ya untuk next supportnya itu memang ada di harga 3.000. Dan itu kita harus tarik agak ke belakang untuk area supportnya dia. Karena harga 3.000 itu ada di harga tahun-tahun belakangnya dia nih. Oke, kita perhatikan lagi. Kita ganti ke time frame mingguan ya. Nah, untuk di time frame mingguan ini lebih kelihatan ya, bahwa next support dia itu selain di 3.000 itu ada di level harga 1.219, dan untuk terdekatnya itu ada di 2.600. Ya, kalau kita perhatikan menggunakan time frame daily atau time frame 4 jam itu bahwa sebenarnya
Untuk open buy itu amannya memang ketika harga sudah berada di zone ini, di zone yang warna kuning ini ya. Yang ini. Di harga 2.638 sama 3.000 kalau kalian mau open buy. Karena ini area ini sudah cukup rendah. Tapi kita kalau untuk area ini kita butuh konfirmasi dulu dari si harganya si buyer ini sendiri. Nah, kita juga perlu perhatikan dari segi DXY-nya. Selama DXY-nya ini masih naik terus ya, bahkan si DXY ini masih bisa untuk naik ke harga ini ya, ke 108.7, yang artinya kalau misalkan si DXY naik ke 108.7, si Euro USD ini masih bisa turun ke harga 2.600 sampai 2.500 ya. Sorry, 2.400 di sini. Si Euro masih bisa turun ke sini karena pergerakan DXY sama si Euro USD ini itu tidak berkorelasi. Jadi 1:1. DXY gerak 1 poin, si Euro juga gerak 1 poin. Begitu seterusnya. Lalu kalau kita perhatikan, memang untuk saat ini saya lebih fokus untuk buy, tapi kita juga harus memperhatikan si rejection dari si DXY ini sendiri. Karena kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, DXY memang membentuk pola double top ya di sini. Nah, ini untuk pola double top. Jadi kalau misalkan sama DXY nggak break ini, kita bisa fokus untuk buy di Euro USD sendiri. Mungkin kita bisa fokus untuk buy di 3.500 sampai 3.800, atau kita bisa fokus buy di area 3.000 sampai 2.600 ini. Hanya saja untuk saat ini memang untuk area demand terkuat dia itu ada di 3.500 sama 3.800 saat ini. Dengan target terdekat dia itu kalau dia break dari sini, kalau dia berhasil pullback dari sini tuh di sini. Di harga 5.300, karena ini kalau kita perhatikan juga bertepatan dengan area resistennya dia. Nah, ini adalah resistennya dia di 5.300. Oke. Ini mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Euro USD ini. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf jika memang ada yang terdapat dari analisa ini adalah pandangan pribadi kalian. Jadi silakan kalian tambahkan atau kalian analisa kembali dengan analisa pribadi kalian masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.